Nggak ada apanya? Nggak ada intronya. Oh nggak ada. Langsung to the point. Oke, sebentar. Capek bikin intro. Iya sih. Ini itu nanti di up-nya di mana? YouTube gua. Oh. Jadi dijadwalin kayak nggak tahu mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Oh, lu nabung dulu. Iya, udah berapa ya? 10 kayaknya. Mantap. Jadi seminggu sekali biar ada pergerakan lah. YouTube udah bikin berapa tahun nggak ada isinya, sumpah. Gua mah di-hack tau, Pak. Pernah? Gua Terus? udah sempet AdSense gitu-gitu. Di-hacknya gara-gara dulu gua sering download film bajakan. Zaman-zaman 2021. Apa hubungannya? Oh, emailnya. Phishing ya. Oh. Dia uploadin video-video inappropriate gitu. Jadi nggak bisa dipakai aja YouTube-nya. Gua udah 5.000 subscriber, lu bayangin. Tahun berapa? 2021. Malas anjir. deh. Malas bikin lagi. Iya. Tapi videonya banyak, udah banyak. Video Nah, dulu mah kan gua beatbox ya. Isinya beatbox semua. Indra Aziz. Wah, Indra Aziz. ya zaman-zaman itu. Gue ibaratnya Indra Aziz ya, beatboxer. Terus? Sebenarnya dia vokal. Oh, tapi isinya coach ya. itu beatbox. Iya, dan gua belum ada persona foto sama sekali waktu itu. Enggak. Oke, entah. Americano. Iya, Ya. aku Mas. Tulis. Jadi panas ya. Makasih ya. Ya, Sama ada ice latte. betul. Sip, terima Makasih. kasih. Sama-sama, Kak. Begitu. Tapi isinya belum ada perfotoan. Sama sekali belum. Terus 2021 kan TikTok tuh berjalan kan. Bikin gua. Awalnya follower cuma 20, terus jadi 1.300 dalam 2 minggu, gokil dong. Baru gua launching si visualisasi, dipanggil lawyer. Hah? Ada banget nggak? Ada konten yang nggak boleh naik ya? BTS yang nggak boleh naik? Bukan, sama sekali nggak related ke kerjaan. Terus kenapa? Jadi gua bikin visualisasi itu kan bulan Mei 2022. Jadi dulu gua kantornya tuh di dalam satu kosan gitu. Oke. Kosannya punya nyokap. Syukuranlah gua. Singkat cerita, di hari yang sama ada yang katanya mau bayar kosan ke nyokap selama 6 bulan langsung via chat. Ini ada yang bayar 6 bulan langsung. Oh ya alhamdulillah atuh oke. Tapi dia minta ngebalikin 3 bulan kelebihan katanya bayarnya. Udah mau bergerak nih nyokap. Jangan dulu, kata gua, cek dulu mutasi dong. Misalnya let's say namanya nggak umum kayak lu, Agnes Riansyah misalnya gitu ya. Nah, yang terduga Agnes Riansyah ini misalnya adalah nama yang tercantum di nama rekening. Ya. Oke. Namanya itu gua up. Judul videonya nipu penipu. Gua bikin tuh invoice palsu dari Livin gitu-gitulah. Gua kontenin FYP. Nama orang tersebut yang ada di rekeningnya ternyata anak SMP. Viral nyampe ke teman-temannya. Gua dipanggil sama bapaknya, nuduh anaknya penipu. Padahal anaknya korban. Padahal anaknya korban, memang namanya dicatur. Tapi dia mah nggak tahu kalau misalnya dia korban. Oh, sama sekali kenal aja enggak. Itulah. Kayak segitiga penipuan itu ya, yang misalnya orang beli mobil terus ternyata bilangnya udah transfer segala macam. Nah, yang bikin gua agak trauma sampai saat ini adalah TikTok kan emang kalau naik banget ya. Tapi ketika patah banget juga jadinya. Reels aja dulu lah gitu. No, itu ya. Tapi gue belum pernah sih nemu konten TikTokmu juga, kayaknya belum pernah memang. Emang namanya kalau gue bukan visualisasi di TikTok, namanya High Mode Red You. Oh, oke. Tadinya pengen bikin persona kayak siapa aja bisa difoto gitu-gitu. Gitu. Biasanya. Ternyata sempat ada ini. Berarti si ya udah YouTube sama TikTok nggak ada nih? Enggak. Udah sekarang race dulu aja. Gue juga sebenarnya si YouTube kan dari tahun berapa ya, 2015. Nah dulu memang tujuannya juga sama buat cover. Oke. Bikin cover. Nah dulu kan sempat ikut MCN namanya dulu, tau nggak? MCN tuh manajemen YouTubers gitulah. Gokil ya. Famous ID. Tapi dulu fasilitasnya adalah ya mungkin kalau misalnya mau bikin konten dapat tempat sama bisa dipinjemin alat lah. Kamera. Lu kan nggak punya kamera kan? Bener. Terus tahun berapa tuh gue tau? 2015. 2015. Nah, Ya? akhirnya ya beli kamera itu gara-gara mau bikin video cover, bukan mau jadi fotografer. Nyanyi Anda? Gitar. Udah banyak juga, tapi bukan channel yang sekarang ya. Channel yang musiknya dulu, di satu channel isinya. Bahkan bukan identitas yang bejana waktu. Iya, namanya dulu juga sama bejana waktu juga, wow. Tapi dulu isinya video-video cover sama pas lagi weddingan. Gokil. Dulu weddingannya main gitar. Oh iya? Nah,
main gitar. Pokoknya jadi gue akhirnya berkesimpulan kenapa ya orang-orang nggak fotografer, videografer pasti dia bisa entah main piano, entah main keyboard, entah main alat musik. Orang-orang kayak kita nih Iya. kayak mungkin 80% adalah Betul, musisi, ada musisinya dikit. Om Fajar main keyboard, jago, nyanyi jago. Terus beberapa videografer ada yang jago drum segala macam. Nah, itu fenomena yang gua rasakan tapi nggak pernah gua omongin. Gua kan di lingkungan beatbox ya. Yang Gua shifting kayak lu nggak ada kan? Ih, justru tapi kalau yang kayak gua specifically enggak. Tapi setidaknya di ranah yang sama. Desain kah? Oh iya. Ilustrator kah? Ya itulah. Gitu. Itu juga gue masih bertanya-tanya sih dan nggak tahu ini valid apa enggak ya. Videografer mostly ngedrum, nggak tahu. Iya bener. Coba deh lu cari-cari Bener. editor atau videografer deh, biasanya Bener. mereka jago ngedrum. Gua punya tim videografer, drummer dia. Iya kan? Coba nanti kita riset ya, beneran nggak Bisa. kita bikin jurnalnya? Beneran? Hey, nah, dia yang lagi meneliti coba ya. Ada nggak komen-komen nggak? Siapa tahu Apa ada. ya itu ya? Nggak tahu ya karena nggak kebayang juga sih kenapa. Tapi memang Diminum ya. ya beralihnya ke ya tadi kayak karena beli kamera karena buat bikin video cover ternyata lebih seneng ngulik kameranya ketimbang bikin video cover lagi karena waktu itu repot karena kan gue nggak bisa nyanyi jadi kalau misalnya mau bikin konten harus ngajak orang terus kan repot terus nggak punya tempat nggak punya sound system yang Apa lu pengen kayak Dapa Pepe? nggak juga sendirian susah apalagi nggak bisa gue bukan anak-anak yang gitaris yang fingerstyle gitu nggak juga Oh bukan, Nah, genjreng jadi aja. genjreng aja jadi lebih enak ngirimin orang gitu. Anda. Tapi kalau misalnya sekarang dilihat masih ada konten-konten video nyarinya cover apa? masih ada. Ya Bejana Waktu. Oh gitu. Ada. Yang paling ramai dulu kayak yang sama Nadine deh. Sama Nadine? Nadine bisa. I see. Dulu sebelum dia kuliah kayaknya masih SMA. Jadi bikin covernya. Belum ada single yang sama Dipa Barus. Belum. Itu kayaknya beberapa bulan setelah gua bikin cover di rumahnya baru dia ketemu sama Dipa. Dipa pun bikin recording kan di rumahnya Nadine juga. Dia nggak boleh. Iya katanya. Gue bikin cover juga sama kalau misalnya kan gue nawarin kan mau collab segala macam tapi dia bilang bisa tapi ke rumah ya gitu harus di rumah gitu ya udah gue berangkat ke rumahnya Nadine di Jakarta Timur. Awal lu motret tuh gimana? Jadi kan Instagram gue tadinya kan bikin video cover tuh terus tiba-tiba berubah jadi foto-foto orang. Oh tiba-tiba nggak kerasa. Tiba-tiba kan maksudnya setelah punya kamera kan akhirnya iya apa ya, ada shifting. Iya kan jadi kayak pengen hunting segala macam gitu kan. Terus begitu udah hunting terus diposting segala macam. Jadi gue ngajakin teman-teman gue yang suka di foto buat ya nyari korban belajar lah. Nah habis itu baru posting. Nah baru habis itu karena udah punya network. Nah lucunya adalah gue network gue di Twitter. Iya. Lu main gue, tapi anonim gue. Oh anonim buat misu-misu. Menghina. Rezim. Gue bikin Twitter dulu pujangga gitu lah ya, bikin sajak gitu. Nah, jadi orang-orang yang apa? Di post. Orang-orang yang gue kenal di Twitter akhirnya ngasih kerjaan foto dari situ awal. Lu sekarang motret ya? Udah kayak threads zaman sekarang ya? Zaman dulu gue udah cukup lumayan banyak temennya lah ya masih di karena dulu dari blogger gitu kan. Jadi walaupun gua nggak di Jakarta, teman-teman di Jakarta banyak karena komunitas nulis itu. Gue belok dikit. Lingkaran lu awalnya apa? Pertemanan lu tuh misalnya kalau gua kuliah di kafe gitu misalnya. Nggak, gua kan kuliahnya di Semarang juga. Terus orang-orang teman kuliah juga nggak ada yang sosmed kan, nggak ada yang di sosmed. Jadi orang-orang yang gua kenal di sosmed benar-benar pure dari berjejaring di internet, dari komunitas nulis. Dulu namanya ada Fiksi Mini. Fiksi Mini, terus 30 hari menulis surat cinta dulu. Terus gerakan-gerakan menulis gitulah gitu. Jadi, Anes Bujangga. Makanya namanya Bejana Waktu karena itu juga ngambil frase dari tulisan temen gua ambil itunya si Bejana Waktunya itu. Kalau misalnya dulu sempat ganti-ganti username lah gitu. Kalau di Inggrisin apa tuh Bejana Waktu? Time Vessel. Astaga. Time Vessel. Tapi itu kayaknya kalau orang-orang yang non muslim itu dia ada di kitab sucinya ada tuh si Bejana. Bejana itu termasuk kata yang lumayan familiar di situ lumayan. Iya. Cawan. Betul. Cawan. Terus kayak udah akhirnya jadi videografer. Kalau kamu? Awalnya. Jadi gua tuh memang ini orang-orang nyebut pick me kali ya. Kalau gua tuh punya kecenderungan ketika melihat orang lain melakukan sesuatu, gua pengen ngambil jalur lain secara tidak sadar.
misal orang-orang pada main gitar, orang-orang pada main drum, main bass, zaman-zaman SMP SMA nih, gue nggak pengen, nggak mau sama, gue nyari yang lain. Tapi saat yang bersamaan, gue pengen banget belajar drum, kagak ada drumnya. Lahirlah ke beatbox. Awalnya gitu tuh. Bahkan hobi pertama gue dulu apa coba? Apa? Sulap, Pak. Anjir. Zaman SD sulap-sulap gini, jempol-jempol. Jadi ke buzzer era apa namanya? Era-era itu. SCTI. Lu tahu Denny Darvo nggak? Tahu. Nah, eventually gue kemarin ketemu sama beliau kan, jadi kenal kan. Nah itu tuh kayak full circle moment gue gitu kayak, lah kok gue sekarang kenal sama dia gitu. Awalnya begitu. Terus dari situ, ini lebih random lagi. Gue switch ke coding. Coding bikin antivirus. Karena di zaman gue, ini we're talking about 2012 ya. Di zaman itu ada satu anak SMP, gue kelas 7, dia kelas 9, dari SMP lain di Bandung. Gue namanya masih inget. Namanya antivirusnya Artaf. Nama orangnya Arifal Dwi Sentosa. Sekarang kabarnya udah jadi dosen di ITB. Dia bikin antivirus tuh sebagai anak SMP. Wah gue tergugah. Bisa nih kayaknya gue. Beli bukunya, beliau yang tulis kalau nggak salah. Diposting di Kaskus dong. Bisa anjir. Main Anda. Main jualan dulu situ. Diposting tas. Ada yang appreciate, lebih banyak lagi yang ngehujat. Gua di-doxing, Pak. Lu bayangin anak kelas 7 di-doxing. Anjir. Ini, sorry ya, ini anjing, anak kelas 7 bego banget bikin antivirus bajakan down dong anak kelas 7. Nggak jadi, itu cuma setahun. Dari situ gua adalah beberapa bulan kayak nggak punya hobi gitu. Tapi nggak lama, mungkin 1-2 bulan. Terus guru ngaji gua saat itu dia ngelihat, meskipun jaraknya agak jauh ya, dia ngeliatin dia tuh kayak apa ya, kayak on the spot berjalan, on the spot Trans 7, tapi dia punya di laptopnya gitu, suka liatin video-video aneh, unik lah. Salah satunya adalah video beatbox. Oke. Masuklah di situ, gua belajar selama 6 tahun. Nah, di beatbox kan banyak manggung. Udah sampai manggung? Manggungnya, Maksudnya udah sampai? gua nggak tahu lu mengikuti apa enggak, tapi dunia beatbox itu ada 2 genre gitu. Ada battle, sama ada perform. Bedanya kalau battle, gua ngadu teknik sama lu. Pak jago-jago. Tapi kalau perform, menghibur orang di event gitu-gitulah. Nah, gua lebih banyak cenderung ke yang event sebenarnya. Di saat itu yang punya kamera, gua. Lu punya kamera nggak? Oh punya, fotoin dong. Nah dari situ awalnya mah. Jadinya, apa ya, semakin sering megang kamera, terus hobinya, ya biasalah basic fotografer awal kan biasanya street gitu-gitu. Dari situ. Nggak portrait ya? Betul, kerjaan pertama gua masih ingat. Orangnya masih ada, punya brand juga. Dia minta gua fotoin pai susu, produknya dia. Itu kelas 3 SMA. Itu apa kameranya? Canon 450D. Anjir 3 digit. 3 digit. Warnanya jelek banget. Gue lebih sering BW foto pakai itu. Kebayang kan warnanya kan. Foto ginilah di kafe, nggak tahu di rumahnya gitu. Gue pakai kertas HVS karena gue nggak tahu caranya mau trade produk pakai kertas, pakai background putih itu gimana. Di bawah matahari gini jepret, beres, dibayar gue. Berapa sih, 150.000 kalau nggak salah zaman SMA kan segitu. Lumayan. Gini ya, bisa jajan berapa hari? 2000 berapa ya? 2013. 2013. Oh, Lumayan itu. Mungkin kalau sekarang kayak dapat GoPay kali. Dari situ, kok dibayar kata gue? Ya bayarlah. Lu udah kebantuin segala macam. Dari situ awalnya. Si kameranya dibeliin bokap? Enggak. Jadi gue selalu pinjam awalnya. Tapi nyokap lihat, ini anak kayaknya bisa punya kecenderungan di situ lah. Nyokap itu kebetulan punya sahabat laki-laki, dia fotografer. Ngeliat mungkin bilang, tuh si Aldi lagi suka foto, dipinjemin awalnya, akhirnya dikasih. Dikasihin maksudnya sih kameranya ke gua. Dari situ. Kalian belajarnya diajarin dia atau ngulik sendiri? Ada, gua mau shout out ke Om Ferry namanya. Dia salah satu yang awal mengenalkan gua deep down ke fotografi. Om Ferry ini dulu apa dia kerjanya? Om Ferry itu Memang fotografer? gua nggak tahu awalnya, tapi
memang fotografer, tapi banyaknya ngerjain foto-foto buku tahunan. Oh, gitu. oke. Klasik 2010-an lah. Kayak gitu. Dan apa ya, pas gua ngobrol dulu gua nggak ngerti. Gua kamera pertama yang bener-bener beli itu Lumix semi DSLR. Kenapa semi? Jadi dia udah punya mode kayak TV, AV gitu-gitu, tapi kagak ada manualnya. Oke. Jadi udah ada shutter segala macam, tapi nggak bisa kita kontrol penuh, makanya namanya semi DSLR. Dari situ belajarnya biasa lah. Kalau orang Bandung mainnya ke Takura, slow shutter air terjun, gitu-gitu. Lebih ke alam dulu awal-awal. Tapi ke alam. Oke. Dari situ awal. 2000 2000 SMA ya, 2000. sebenarnya enggak, itu SMP awalnya. Jadi in between gua beatbox dan segala macam. Oh, berarti sambil jalan gue pikir kayak Sambil berjarak. ada Oh, masa Anda berjarak ya? ada berjarak kayak foto dulu lama terus baru Awalnya jalan bareng, Ya. lama-lama mengerucut gitu. Nah, si beatbox itu kan sempat dapat duit juga nggak, atau cuman kayak entertain doang dan Sempat dapat duit, tapi ya gitulah ya. komunitas nggak sih mainnya nggak? Komunitas gua. Oh iya. Nanti itu zaman-zaman segitu si komunitas emang lagi naik kayak beatbox ya, maksudnya Iya. dulu kan ada gue nggak tahu sih persisnya kapan ya, memang ada eranya si Gazel itu. Betul, Rando. Itu tahun segitu kan? Tahun segitu betul. Oh iya benar. Berarti memang pas lagi eranya beatbox lagi naik banget. Iya, dan sebenarnya di internal komunitas itu Rando itu tuh gua nggak tahu aslinya gimana ya, tapi di internal kami bukan kebayang, Terpecah. seakan-akan dipecah karena dia membentuk satu sekolah berbayar. Betul. Gitu. Dari komunitas dia bikin sekolah sendiri ya. Gitu. Tapi dipikir-pikir sekarang ya udah. Iya. Ya biasalah. Anak muda Oke. gitu. Tapi nah kan pas kuliah berarti udah sambil ini dong berarti ya. S1-nya udah sambil moto-moto profesional berarti. Hampir sudah dan Atau nyambi? Maksudnya apakah fokus kuliah aja atau nyambi. nyambi? Aku adalah orang yang nyambi. Jurusannya apa dulu? S1. Gua film. DKV. Jadi gua kan di TELU. Di TELU itu Telu itu Telkom University. Telkom. Dia Gue nggak tahu lagi panggilnya istilahnya telu. dulu tuh dia kebagi 4 jurusan. Salah satunya multimedia. Si multimedia ini enak banget Pak. Kita disuruh milih. Ada film, ada animasi, ada game. Pemilih film. Karena memang dari awal pengen film banget. Jurusannya berarti Jurusannya mah DKV. DKV tapi penjurusannya Fokusnya itu udah langsung ngambil di awal. langsung enggak. No. Semester 3 milih si multimedia dulu, semester 5-nya baru milih film. Baru film. Gitu. Berarti dapat ilmunya di situ dong, berarti at least kayak ilmu teorinya dan segala macamnya. Fundamental desainnya iya. Dan cara berpikirnya di situ banget. Tapi kalau teknis enggak. Teknis mah sebelumnya ya, sebelum kuliah malah udah paham atau Justru gua ngejar-ngejar kelas yang kayak lu, kayak kita. Ngejar-ngejar kelas orang udah ada. siapa dulu masih enggak? Dulu Masih banget. Namanya Azmi dari File. gue tahu lagi. Tahu kan? Kan. Ya sekarang foto-foto. Nah, itu dulu sempat bikin kayak sekolah atau workshop aja. Kayak foto akademi. Oh iya. Zaman itu ya. Itu. Zaman itu. Disitulah kebuka. Yang tadinya gue sama sekali gak ngerti lighting Pak. Kayak apa ya? Gue gak tahu momen lu gimana ketika pertama kali belajar lighting. Tapi waktu itu apa ya? Segala pertanyaan yang ada di kepala gue tuh, gini ya logikanya gitu. Karena kan bermain logika pada akhirnya kan. Gimana caranya lu bisa nge-cover foto untuk 2 orang, 3 orang dan sebagainya gitu. Kayak Sistem belajarnya gimana dulu pas sama si Mas Azmi? Manggilnya Kang Azmi. Kang Azmi, udah lama lagi 2017 sama Masih 2018 ya. Masih banget. Oh iya. Kalau nggak salah sebenarnya kurang lebih mirip ya. Jadi ada teknisnya, terus praktek. One time gitu atau beberapa kali pertemuan? Yang gua ingat 2 hari. Tapi kalau nggak salah beda case apa gimana gitu. Pokoknya ada materi. Tapi pas materi bengong dulu. Nah oke aja gitu. Tapi pas praktek, Oh iya benar. gitu maksudnya. Di workshop juga gitu sih, rata-rata orang pas dijajalin teori kan nggak nangkep begitu dari kasih lihat before afternya baru mereka ini tuh maksudnya gitu. Iya. Lu gimana awalnya? Apa tuh? Kan nggak tahu ya. Gua tuh mengenal lu
pertama kali dari Ada foto atau ada postingannya? sebenarnya mungkin kalau selewat-selewat pasti udah beberapa kali ya. Tapi gua baru ngeh bejana waktu tuh waktu lu motoin Pusket kalau nggak salah. Anissa Oh, Pusket yang di yang di BSD. Jepangan. BSD. Oh, Iya, itu udah ngeh tuh ya? udah ngeh. Berarti, oh ya. Udah ngeh kalau nggak salah gua follow. Tapi makin ngeh lagi pas lu ini zaman-zaman apa sih lensa jauh. Posting Jakarta itu. Iya. Itu tahun berapa tuh? Itu mulai bikin akunnya pas pandemi 2023 Iya, pandemi kok. 2022 ya lupa. Itu ya itu 2021 kayaknya udah mulai bisa keluar tapi harus PSBB dan pakai masker dan I see. tapi udah bisa keluar tuh. Itu salah satu apa namanya cara buat menghilangkan kejenuhan juga tuh waktu tuh si Watson Jakarta. Nah gimana tuh? Awalnya lu belajar lighting atau misalnya? Kalau jadi sebenarnya kalau lighting tuh sebenarnya dulu dulu tuh gue sering banget cerita ini. Dulu sih kalau lu kenal Mas Buke Sakti Siddharta pernah Enggak lagi. anak kelas pagi. Oke. Mas Buke itu angkatan berapa gue lupa. Sorry, Dia tahu. satu ketika ini apa namanya bilang ke bocah-bocah, kita kan dulu lumayan sering nongkrong gitu orang-orang yang sering belajar foto. Kalian yang mau belajar lighting nggak? Ntar malam datang ke studio ya, ntar gue ajarin gitu. Oh. Dia Wow. apa namanya dia se-free itu datang aja ntar gue siapin ini ya kayak modelnya segala macam. Jadi datang ke studio, gue lupa di Antasari pokoknya studionya waktu itu. Terus datang ke situ gue nggak bawa kamera, cuman ngeliat doang gitu. Mungkin gue nggak inget ya maksudnya gue ngerti apa enggak, cuman sparknya dari situ. Oh. Gue jadi Tahu 2018 kalau gue. lama ya? Lama kayaknya. April 2018. Tapi nggak gue lanjutin, maksudnya Oh, udah lewat karena aja. dulu mikirnya pertama ada budget pasti nyari modelnya dan nyewa studionya at least 500.000 lah 2 jam atau berapa gitu. Jadi nggak langsung belajar, malah gue terjunnya ke stage foto dulu, ketemu Pam dulu. Lu tuh. Lah mirip kita. Ketemu Pam 2018. Nah gue stage foto dulu hampir 2 tahun lah. Pam tuh Pamungkas. Oke. Jadi hampir 2 tahun itu ya gue ada beberapa kali juga sewa studio dan belajar tapi nggak intens. Intensnya baru yang pas gue sama Indah Kus tuh tahun 2021 apa 2021 akhir. Itu gue niat tuh ke Bandung 2 hari nginep 2 hari gue booking studio yang jauh tuh apa namanya gue lupa lagi. Halus. Ya, Halus Nunggal. Betul. Ya itu Halus. gue sewa 2 hari pertama sama Indah, hari kedua sama Vanes. Oke. Jadi benar-benar niat banget, terus udah nyari referensi segala macam, terus gue harus bisa belajar segala macam, nggak ada asisten, jadi benar-benar gue angkat-angkat sendiri, terus apa yang gue pelajarin dari YouTube segala macam di situ sama Indah. Kebetulan gue ada kalau pas sama Indah di make upin Sarah Nutia kalau lo Enggak lagi. makeup artist Sarah, terus stylistnya Axel, anak Bandung juga Axel. Oke, itu lo pernah ya? Axel. Aku sama Axel lagi. Oh, Axel. Terus habis yang sama Vanes kayaknya dulu sama Axel juga tapi dia makeup sendiri kok nggak salah. Oh gitu. Terus dari situ makin penasaran lagi karena kayaknya cuma bisa dapat berapa loop, jadi kayak gue pengen explore yang lain. Akhirnya nyampe di Jakarta makin sering lah tuh nyoba-nyoba di studio lighting, tapi yang bikin jadi butuh banget ke studio terus adalah headshot. Jadi ini kalau misalnya untuk yang sama Indah Mahones itu kan lebih ke fashion kan belajarnya. Nah yang untuk yang jadi bikin sering ke studio adalah peluang untuk ngambil headshot fotografi gitu. Jadi akhirnya begitu tadinya yang gue sempet headshot tapi di cafe gini. Oh, headshot itu Pas pandemi. headshot casual atau buat korporat? Casual. Oh, casual. Personal. Ya seperti yang lo lakukan sekarang. Terus baru habis itu gue bikin sistem batch-nya. Yang gue booking studio 8 jam, habis itu gue woro-woro lah gitu. Ada kayak gitu? Ada. Oh, gue baru tahu. Karena ya dulu kayak, maksudnya daripada gue bolak-balik ke studio, sejam gue seorang doang, mendingan gue booking 8 jam. Tapi kayak hamin 3 minggu lah gue woro-woro gitu. Dan itu via manapun, mau dari Facebook, mau gue japerin ke teman-teman, gue minta tolong teman gue buat repost. Berapa orang sehari waktu itu? Yang lu ingat? Kalau 8 jam tuh bisa buat 5 orang sih. I see. Tapi waktunya lumayan lama sih, kayak 1 orang bisa sejam setengah. Sama ada apa? Lebih dari cukup itu buat seorang bos. Ya 8 jam. Tapi kayak yang kayak gitu tuh ada kali 3-4 bulan lah. Yang lumayan konsisten pas pandemi ya. Maksudnya pas pandemi dapat kerjaan kayak gitu, lumayan banget sih gue kerjain. Itu 2001 2002 lah itu. Berarti lu tuh sebenarnya memang selalu
menempuh jalur freelance atau memang pernah kayak kerja di mana? Oh, gue agensi. Oh, gue 2016 sampai 2018 tuh di agensi ngurusin KOL. Oh gitu. Lucu banget. Gue sebelum gue cabut itu, gue ngobrol dulu sama ada namanya Akbar Mus. Akbar Mus tuh fotografernya Ran. Oke. Nah, gue nanya kan, gue mau cabut dari kantor nih, kalau fotografer stage tuh gimana sih pendapatannya sebulan berapa? Gue nggak nanya exactnya, tapi kayak range gitu ya, range-nya lah kurang lebih. Kalau ya kan udah established ya sama Ran, waktu itu kalau nggak salah dia udah 5 tahun sama Ran. Oh, oke. 4 tahun lebih. Jadi udah established, maksudnya bulan ini lu udah tahu bulan depan dapat income berapa, kali titik-titiknya udah ada, udah lock gitu kan. Jadi minimal gue dapat range-nya gitu. Oh, segitu ya. Terus itu kan dia udah, sekarang kan udah gede kan. Kalau misalnya indie pasti di bawah itu kan budgetnya. Nah, gue kira-kira oh cukup nih gitu. Terus ditawarin sama Anji Drive aja, Anji. Gue kenal lama dari Fiksi Mini. Oh, Nah, tiba-tiba ngobrol sama ngobrolnya gara-gara gue bantuin dia beli kamera Fuji di Fuji Shop. Terus gue kebetulan ada urusan ke daerah dekat rumah dia, terus ya gue anterin lah. Nah, pas anterin itu ngobrol-ngobrol. Nah, dia nawarin buat jadi fotografer stage-nya dia tadinya. oke. Nah, gue udah dapat gambaran dari Akbar, terus ada tawaran nih, menarik nih gitu. Kayak, oh gue kerja mungkin gue kerja cuma 15 hari, tapi kerjanya, income-nya kayak kerja sebulan misalnya gitu kan. Terus sisanya gue bisa pakai istirahat sama mungkin konten-konten kali atau gimana gitu kan. Ternyata begitu udah gue resign, ternyata yang dibutuhin adalah fotografer in-house di Cibubur. Rumah gue di selatan, aduh kayaknya nggak bisa nih, akhirnya nggak jadi ngambil. Karena jarak. Karena jarak dan gue nggak pengen kantor juga, nggak pengen sinyal ya. kan. Terus nggak berapa lama, tiba-tiba gue lagi nongkrong di kafe, ada lagunya si Pam yang One Only itu. Ini siapa nih, bule banget ininya gitu. Terus gue tanya, gue liatnya dari ini dulu, dari kalau nggak salah dari storiesnya Mas Kun. Oke. Mas Kunto Aji ngepost lagunya Pam, terus gue dengerin sealbum, gue suka, terus gue kayak semacam gue ngepost di story kalau gue appreciate lagunya dia doang. Habis itu ngobrol-ngobrol, terus dia balas kan, ngobrol-ngobrol segala macam, mungkin karena banyak mutualnya waktu itu. Terus ngobrol-ngobrol, nah habis ngobrol-ngobrol gue tahu dia mau bikin showcase, baru gue tawarinnya showcase gue fotoin deh gitu. Gue lagi belajar moto. Oh, lu menawarkan diri awalnya. Oh, wah. Fotografer showcase September kalau nggak salah 2018. Udah habis itu nongkrong sama manajernya, sama satu timnya, bandnya segala macam, seru semua. Udah akhirnya ikut. Hanya di Jabodetabek lu atau kemana-mana lu dibawa? Sampai ke keluar kota juga, udah sampai ke Kalimantan, Sumatera segala macam. Gokil. Tapi nggak langsung ya, kayak gua ngikutin awalnya Pam yang manggungnya cuma ke radio dulu. Habis itu manggung di festival di event-event kecil. Growth lah dia. Iya, baru mulai rame itu setelah 6 bulan, baru kita sebulan manggung 8 titik. Kayak 6 bulan kemudian gitu, baru gitu. Habis itu Cipam bikin Flying Solo Tour tuh yang ke beberapa kota, segala macam, udah bisa ikut. Nah, cuman pandemi udah tuh. Jadi kayak dulu nggak pernah mikir kenapa sih yang bikin kerjaan gue ini bakalan stop gitu, apa sih? Kalau kan gue sakit atau apa gitu, atau musisinya lagi nggak pengen manggung gitu kali ya. Terus Lagi hiatus lah. udah nggak ada. Dunia yang hiatus. Oh. Selama pandemi, selain yang tadi lo bilang apa bikin kayak yang foto di luar gitu-gitu ya. Apa pivot lo? Kayak jadi gue ngapain ya gitu. Pandemi, gue udah pernah cerita juga sih sebenarnya. Oh, pernah. Pandemi itu justru malah sempat jadi rakit PC, sempat jadi editor podcast, sempat apa lagi ya, live streaming dulu di GoPlay, di TikTok segala macam. Sempat jadi videografernya seleb juga buat YouTube-nya dia. Oh ya. Sempat apa lagi ya? Lumayan sih, maksudnya lumayan survive. Sempat jualan dulu, jualan kayak rendang telur gitu kalau lo tahu. Tahu. Jualan rendang telur. Ya ampun, enak Macam. banget ya. Gue juga sempat jualan duren. Duren apa? Duren montong. Duren. Duren? Di mana? Online atau Pertemanan. pertemanan? Oke. Pertemanan itu lumayan. Tapi pas pandemi benar-benar ini, gimana kondisinya kalau di pas pandemi? Gua itu Chaos apa? melewati pandemi dalam 2 fase, anjay. Fase pertama, jadi gua tuh sebelum visualisasi ada 2 kantor lain. Kantor pertama gua dari zaman gua kelas 2 SMA. Awalnya bisnis ketongkorongan sama kakak kelas. 6 tahun berjalan,
ada keadaan yang bikin gua harus mundur Ah. beberapa hal gitu ya, terakumulasi. Terus gua mundur. Lucu, founder mundur. Berdua dulu foundernya. Terus masih lanjut yang ketiga? Nggak. Sekarang udah nggak ada. Oke. Terus 3 bulan kemudian gua ketemu stranger. Itu gua cabut Mei 2021. Siang kantor pertama tuh. Di Agustus gua ketemu stranger. Stranger ini yang sekarang jadi direktur utama BSM Bandung. BSM ini Bandung BSM. BSM Bandung. Oke. BSM Bandung ya. Bukan BSM. Nah, di situ gua tuh selalu bermain di sosial media manajemen. Di kantor pertama iya, yang kedua ini ngejarnya tuh kelas-kelas bawah, Pak. Lu bayangin sosmed manajemen dapat 15 desain, dapat 10 foto kalau nggak salah. Harganya berapa coba? Sejuta. Cuman dulu ya. 750.000. 750.000. Oke. Tapi kliennya banyak bener. Bener. Sebulan bisa 80. Oh, oke. Nah, itu tuh dulu sempet panic hiring gitu-gitulah. Tapi intinya zaman-zaman pandemi itu justru kalau gua termasuk pihak-pihak yang diuntungkan. Karena orang-orang pada banting setir kan. Yang awalnya konservatif gitu, jualannya orang aja gitu. Nah, jadi gua kena imbasnya lah. Tapi itu nggak lama, kayaknya setahun kurang gua ada ketidakcocokan. Dan sekarang lucunya malah jadi banyak kerja sama gitu ya sama orang yang sama. Udah, gue tuh turn around hidup gue selalu di Mei. Mei 2022 gue nekat bikin si visualisasi. Berarti setahunan setelah, maksudnya beberapa bulan atau setahun di pandemi, malah justru kerjanya banyak dari ngerjain sosmed buat. Qadarullah iya, justru banyak. Justru malah sibuk gitu ya. Justru malah sibuk. Karena ya orang butuh nih foto-foto buat ya, online dan momentumnya gue memang lagi shifting personanya ke foto produk. Yang awalnya banyak foto orang, tapi gue belum bisa mengkotak-kotakan gue tuh sebenarnya kemana gitu. Iya. Oh, oke. Gitu awalnya. Jadi tapi sempat dong kayak kan dulu biasanya 3 bulan pertama pandemi kan emang nggak ngerti harus ngapain kan. Betul. Kayak benar-benar. Nah, atasnya ada cerita lucu. Jadi gue belum pernah buka di eksklusif. Asik. Gue itu sempat ada fase hijrah yang luar biasa. Apa? Hijrah. Oke. Yang gue sampai gak mau motret makhluk hidup. Oke. Klasik orang baru belajar. Itu sebenarnya udah dari zaman gue semester 3 mungkin 2017-an. Itu karena lingkungan di kampus kah atau Tidak sama sekali. emang panggilan? Emang nyari aja. Oke. Emang nyari. Nah, hikmahnya adalah karena gua nggak mau motret orang, maka yang difoto adalah benda mati. Oh, oke. Disitulah gua dive in. Gimana? Kan biasanya tipikalnya, tapi asumsinya harusnya bener. Ibu-ibu hijrah kan biasanya kalau dia hobi foto, apa yang dia foto? Makanan kan. Tipikal banget. Nah, itulah yang kayaknya gua mirip-mirip ke arah sana waktu itu. Tapi itu tidak lama. Di 2021 gua menemukan sesuatu lah gitu ya intinya yang membuat gua akhirnya bisa untuk motret orang lagi. Oh, oke. Itu Mei juga. Itu Good callback. Enggak. Bagus. enggak. Berarti Ini gitu. si visualisasi ini sebenarnya establishnya 2022. 2022. Tapi sebagai nama sama seperti lu itu udah lama. Dari 2003. Oh, 2022. Berarti yang 2022 ini PT. Sebagai company, sebagai Oh, PT. oke. Gua sampai sekarang belum ada PT sama sekali, bahkan suatu kali juga belum ada. Tapi kemarin kita sempat discuss kayaknya memang udah harus, bahkan Perorangan aja, Pak. ya minimal ada virtual office-nya gitu-gitu loh, kayak Iya. sama 80-20 juga kayaknya perlu bikin gitu, tapi belum sih. Oke, itu berarti udah sampai ke situ. Nah, si S2 ini motivasinya? Kan udah sibuk kerja tuh, udah. Betul. Jadi Nah, orang kan biasanya gini sih. Ini gua ngejudge orang aja ya kayak, boleh, silakan. aduh nggak ada kerjaan nih S2 gitu. Berarti gitu. Biasanya gitu. Aduh, duit masih ada nih gitu. Aduh, S2 sekolah gitu. Gabut. Oke. Nah, kalau lu kan kerjaan udah banyak nih, maksudnya udah sibuk. Iya. Terus kenapa S2? Pertama
gue menemukan gue seneng ngajar oleh ketidaksengajaan. Jadi kelas pertama gue tuh orang minta, bukan gue buka. Mas Aldi, saya pengen dong diajarin sama Mas Aldi. Lah, masa dari mana? Saya dari Depok apa? Datang dia ke Bandung 2 hari. Belajar aja. Gua nggak tahu harus ngasih rate berapa segala macam kan, udah aja. Yang penting belajar gitu. Terus setelah itu di suatu hari Sabtu, gua tiba-tiba dikontak sama orang ITB. Ini shout out juga, namanya Pak Intan, yang turns out jadi pembimbing gua. Yang saat itu adalah wakil dekan FSRI ITB tahun 2022 kalau nggak salah. Halo Kang, Sunda teanya. Halo Kang, saya Intan. Boleh ngobrol-ngobrol gak ya? Saya lagi nyari dosen tamu, katanya gitu. Curiga dong gue, ini orang. Masalahnya curiganya kenapa bukan nge-DM Pak? Dapat nomor Japri. Hah? Iya. Gue tanya sampai sekarang jawabannya dari mana, kata beliau? Dari Google. Buset. Which is odd. Mungkin waktu itu gue memang sempat nyantumin nomor pribadi di kontak Instagram, tapi bukan di teks ya, yang kalau diklik gitu, kontak. Kayak gitu, gue datang ngobrol, oh emang bener gitu, emang bener nyari. Berjalan 1 tahunan. 1 tahun itu jadi dosen tamu? Jadi dosen tamu. Tiap hari apa? Mungkin kalau dikasih rasio, dari semua kelas dia, misalnya 14 pertemuan semester, gua setengahnya. Oh, Gitu loh. kayak gantiin gitu? Kurang lebihnya, tapi memang dia mencari praktisi. Gue pikir tuh dosen tamu tuh kayak add-on gitu, maksudnya tambahan kelas yang sengaja. Nah, nggak nentu. Oh, nggak. Ada satu semester kayak gitu, ada yang kayak gitu juga. Tengah-tengah ditanya, mau S2 nggak, katanya. Random gitu? Iya. Di mana? Ya di sinilah, kata. Aduh, belum ada duitnya, kata gua, karena mahal banget waktu itu. Bisa sampai cepet lah. Kalau untuk 4 semester sampai selesai. Oh iya. Sebulan sesemesternya 25 gitu. Kayak enggak, ini masuk nyobain dulu beasiswa, katanya. Masukin aja. Jadi gua nggak tahu ngapa enggak, tapi kan teknis beasiswa tuh biasanya kita diterima dulu di kampusnya, baru kita nyari duitnya gitu kan. Nah, gua saat itu udah keterima di ITB-nya. Gue juga nggak percaya, karena gua adalah satu tipikal orang yang percaya klasik omongan adalah doa. Gue tuh ditolak Pak 2016 sama FSRI ITB. Pengen S1-nya di situ. Oh iya. Pengen S1-nya di sana. Telkom kan? Iya, gue bilang satu saat gue harus kuliah di sini nih. Tapi gue pengen gratis. Gue bertahun-tahun menyebutkan itu. Gue, oke nih terima ITB. Kan Agustus kuliah ya, masuk kuliah. Sampai Desember gak ada kepastian dibayarin apa enggak. Karena masih gantung posisi si beasiswanya. Ternyata Desember plong dibiayain. Dari situlah. Itu pertama. Kedua, karena gue seneng ngajar tadi, gue mikir, kalau suatu saat amit-amit kayak ada pandemi lagi, apa ya yang gue suka, dan gue punya plan Z setidaknya untuk kehidupan gue sampai tua gitu. Kayaknya ngajar gitu. Oh, yang diajarin berarti materi di kafe? Atau Di S2. Di S2-nya. S2 gue tuh spesifiknya namanya Digital Media Design. Sebenarnya arahnya mah lebih ke kayak VR, XR, pokoknya perkawinan multi dimensi di desain lah gitu ya. Nah, gua kan foto. Apa sih biasanya kalau foto? Paling pameran atau apa gitu ya. Nah, challenge-nya menarik banget. Pas gua udah mau TA, mau tesis, di kamu mah jangan pameran ya, itu mah biasa banget kan. Apa tuh kata gitu. Bingung ya. Maksudnya gua kan sebenarnya bukan tipikal seniman yang mengonsep gimana ya. Gua desain gitu, orang desain. Pas ditantang gitu, apa ya? Pokoknya cari sesuatunya mesti tetap foto, tapi nggak boleh pameran aja. Gua mencari. Nah, gua dari dulu tuh punya kegelisahan soal, jadi gini, di DKV gua dulu zaman S1, terlalu banyak orang yang masuk DKV hanya karena iseng. Menyebalkan. Ya.
Kelihatannya dari apa? Dari kualitas dia di kelas. Suruh lu kuliah apa sih? Gue ilmu komputer. Oke, jauh. Nah, karena keadaan kayak gitu gue jadi bertanya-tanya. Ini orang teh ngapain ya ngabisin duit orang tuanya gitu ya buat masuk ke hal-hal yang dia tidak suka. Nah, dari keresahan tersebut, gue bikin kemarin TA-nya adalah bertanya soal cita-cita anak. Dia pengen jadi apa, tapi gue kaitkan dengan AI. Contoh gini, lo anak umur 15 gitu ya. Jadi prototipe gue tuh, lo datang ke suatu mesin itu bertanya ke lo, kamu orangnya gimana? Suka nongkrong nggak? Enggak. Terus suka nolong orang nggak? Misalnya kayak gitu. Diakumulate, ketemulah jawabannya dokter misalnya. Di foto dia di depan mesinnya cepret, di generate, jadi versi dia lebih tua, umur 25-30 jadi dokter. Kayak gitu. Untuk menstimulate cita-citanya. Karena gue lihat zaman sekarang kan udah nggak tahu ya, mungkin asumsi gue salah. Tapi di TK-TK zaman sekarang udah nggak ada tuh pakai baju polisi, pakai baju perawat gitu-gitu kan. Gue ngeliat itu kayaknya mesti dihidupin lagi. Iya, tapi versi yang udah gabungan sama teknologi. Tuh, cita-cita besarnya adalah si mesin itu gue bisa sebarkan di banyak titik. Tapi masih jadi prototipe sampai sekarang. Dan lulus. Itu. Dapat nilai A. Terima kasih. Gue sempet bikin kaos kayak bootleg kayak istilahnya. Jadi gue bikin bootleg tuh kayak kaos unofficial. Iya, apa? Jadi misalnya merchandise John Mayer, merchandise The Beatles, merchandise apa. Gue desain, gue bikin di Bandung, terus ada karyawan gue di Semarang yang jual-jualin kirim-kirimin gitu. Jadi selama gue di rumah setahun, gue kayak nggak kerja tapi gue ada duit. Karena gue cuma manage doang kan, kayak bikin desain segala macam. Sama, lu tau Running Man nggak? Tahu. Nah, Running Man variety show. Ya. Gue dulu bikin raglannya. Gue bikin raglannya itu yang warna raglan putih sama hijau, pink segala macam. Bikin nama Velcro belakangnya. Random mas ya. Jadi Aldi gue bikin handle. Orang bisa main, bisa disobek. Buset. Itu yang menghidupi gue selama kurang lebih setahun setengah di rumah tuh. Karena gue nggak bikin desain lagi, gue cuman perlu minta tolong ke teman gue untuk translate nama orang itu. Tadi misalnya nama dia Lina, mau ditranslate jadi Hangul. Yaudah dia Jadi Hangul ya kan. Habis itu agak lumayan chaos karena untuk bikin Hangulnya itu dan velcro dan dia kan ini ya bordiran gitu kan. Jadi gue harus cari tempat vendornya bordiran juga untuk custom. Jadi agak ribet. Cuman ya udah maintain itu aja. Terus 1,5 tahun. Kurang lebih. Gue nggak bikin desain. Cuman karena desain itu doang kan. Tulis Running Man-nya terus sebelum pandemi itu jauh. Jauh lah. Itu kan 2013, 2011. 2000 sampai 2012 itu era berjalan waktu jualan kaos. Wow, berarti kalau di apa ya, di summary itu berjalan waktu ini banyak ya. Gue kemarin bilang sama bini gue yang kayaknya aku tuh tiap 5 tahun sekali ganti profesi deh. Sorry, lu geser dikit sini. Kayak apa? Dulu ya jualan kaos kan 2011 sampai 2014. Habis itu 2015 weddingan. Sampai 2017 lah, habis itu koto. Karena 2012. Nah, habis ini kok ganti profesi apa ya, DJ kali ya atau apa gitu. Atau apalah gitu. Tapi intinya unik banget zaman-zaman itu kayak gua apa ya? Tapi dulu tuh kan belum ada marketplace. Instagram juga belum ada tapi buat iPhone maksudnya. Gimana lu Jadi gua jualannya di Kaskus, jualan di Twitter. Karena waktu itu K-pop pokoknya gue berjaya tuh sebelum ada print DTG, direct to garment. Kalau begitu udah mulai banyak orang bisa nyetak satuan, udah tuh game over buat gue. Karena gue kan masih sablon manual kan. Jadi begitu udah orang udah bisa bikin satuan, ngapain gue order? Nunggu PO, karena gue bikin PO kan. Iya. Jadi makin cepet lah orang bisa dapat. Pertama itu, kedua apa namanya istilahnya kayak yang bikin gue agak mundur juga karena ya persaingannya udah banyak banget dan gue pernah sekali bikin konser 2PM kalau nggak salah. Konser 2PM akhirnya konsernya cancel apa reschedule, gue udah stok ada kali 6 lusin. Oh my god. Kejual karena tadinya gue mau pikir kayak mau gue jualin online sebelum biar orang pakai pas konser kan. Terus kalau nggak laku gue ke GBK deh, gue jualan di situ gitu sampai kepikiran tapi di cancel. Nah akhirnya untungnya dulu gue ketemu sama orang terus dia punya toko K-pop gitu di Blok M Square. Akhirnya gue konsinyasi lah buat taruh situ. Jadi cukup banyak yang gue bikin karena mulai dari gue dulu lumayan niat ya, maksudnya kaos kayak jadi jumper. Jadi gue bikin sendiri mungkin sama officialnya jumper. Karena bootleg. Iya.
terus Big Bang dulu kan yang era-eranya terkenal banget. Framing gue, SNSD. Anies Bajana waktu itu gak ada di sana. K-pop gue dulu ngikutin K-pop, pastinya nggak ngikutin banget, cuman gue tahu nih merchandise ini bakal laku nih, gue bikin gitu. Sampai akhirnya 2000 ya begitu konsinyasi itu udah masa-masa gue udah mau cari kerjaan lain tuh, karena ya pas konsinyasi juga balik modal doang gitu. Kalau boleh tahu nih, kalau mau disensor nanti boleh. Berapa angka yang bisa lo dapetin saat itu? Aduh, gue nggak inget lagi ya, tapi untuk gue yang dulu cuma tinggal di rumah, Nah itu dia poinnya. dari semua ya, kayak dari Running Man, dari itu Nah. kayak pokoknya per selusin tuh profitnya bisa berapa, misalnya gue jualnya 100-an ya, atau 80-an sih dulu kalau nggak salah. Mungkin bisa 3,5 sampai 500 lah per lusin. Jadi kadang kalau misalnya satu bulan tuh gue bikin 10 lusin, ya mungkin 3,5 sampai 5 juta. Dan gue dengan kondisi gue di rumah nggak bayar phone, Iya. nggak bayar apa-apa, Kan iya. internet juga numpang Hidup. di rumah. Jadi udah Ya, gitu. kayak kerja kantoran itu. Iya, tapi nggak kemana-mana gitu kan. Nah, Iya. sampai akhirnya 2012 akhir lah gue ke Jakarta. Gue ke Jakarta, Akhirnya. waktu pas di Jakarta pun belum tahu mau ngerjain apa waktu itu. Jadi masih aktif Twitteran, sempat dapat duit juga dari Twitter, dari post berbayar gitu sempat. Ada. Dulu Telkomsel, terus banyak lah. Era-eranya buzzer lagi baru mulai gitu loh. Berarti lu zamannya Maklum, Radit lagi ini banget ya, lagi naik banget ya. zaman pocong gitu, ya benar. Itu sempat lah ada. Gua kira lu pertama kali ketemu ya, gua kira lu tuh 9695. Terima kasih ya. Soalnya banyak yang nyangka gue udah anak 2 gitu-gitu, ada teman gue baru kenalan ngomong, oh mas anaknya udah berapa, katanya. Anjir. Ada. Terus Wah, gila. sampai akhirnya bikin foto akademi, sebenarnya nggak kepikiran juga ya. Nah, awalnya gimana tuh? Nah, awalnya ada sebuah studio di Jakbar yang ngajakin, yuk bikin sesuatu yuk gitu. Oke. Nggak ada niat juga buat ngajar, nggak berani juga, karena mau ngajarin apa. Gue pikir dulu yang gue tahu itu semua orang udah tahu, basic tadi itu asumsi gue. Nah, ini kan bisa dipelajarin di YouTube. Ternyata pas gue riset ternyata nggak semua orang juga ya bisa belajar. Kan apa namanya, sporadis kan, belajar Betul, dari iya, orang bener. ini belajar ini, dari video Iya, ini bener, belajar bener. ini. Nah, nggak semua orang bisa merangkum itu jadi satu kesatuan yang bisa dipahami gitu loh. Jadi Betul. gue baru tahu akhirnya pas gue bikin sama studio itu, lumayan ada kali, karena studionya lumayan gede, tapi kayak itu lesehan deh, dan itu tuh nggak ada prakteknya kan kalau nggak salah. Jadi gue bisa bikin sampai 15 orang sampai 30 orang kalau nggak salah, 2 kali bikin lah. Habis bikin sama dia terus, tapi nggak langsung sih, kayak mungkin tahun berikutnya awal tahun baru gue beraniin diri bikin si foto akademi ini. Which is tahun? 2024 sebenarnya. Bikin akunnya mungkin dari pas 2023. Cuman 2024 itu gue udah mulai bikin yang kayak ada posternya, terus gue ke Bandung, ke Bali, kayak itu udah HP roadshow segala macam. Di situlah gue pertama kali ketemu lu di Bandung ya. Yang pas Yang ada si ya itu workshopnya Foto Academy yang pertama di Bandung, Februari ya Maybe kalau nggak salah. Iya, 2002 berapa tuh? 2024 nah, sebelum nikah itu. Wah, 2026 bakal ada apa nih? Iya. Nah, tuh. Jadi abis itu apa namanya, dibikin si Foto Academy kayak ya apa namanya ya, kayak nggak ngalir gitu aja. Bikin habis itu banyak yang terbantu, terus bikin akhirnya jadi bikin terus. Habis nikah malah jadi makin kebantu sama si Nami. Nah, itu sih maksudnya apa ya? Kepuasan batin gua sebagai fotografer itu adalah ketika orang lain bisa memahami apa yang kita pahami. Iya ya. Sebenarnya itu Nggak mudah ya, maksudnya menjelaskan, apalagi ini istilah-istilahnya dalam bahasa Inggris ya. betul. Saya Terus bahasakan. apa ya? Kalau gua ngelihat course kayak gini tuh kan mungkin akan selalu ada aja ya, kayak yang senior kan mereka bikin sekolahan dan segala macam. Tapi kan makin sini umur kita akan makin bertambah. Apa yang kita ingat mungkin nggak bisa di-keep terus gitu ya. Apa ya, kalau dioper tuh buat gua jauh lebih happy gitu daripada kita keep sendiri. Karena pada akhirnya gue sih mikirnya mungkin beda mungkin sama. Kalau gua mungkin nanti
udah nyampe umur gocap gitu ya 50, mungkin ada masa-masanya gue nggak akan teknikal lagi gitu, udah ke hal yang lain, mungkin lebih ke manajerialnya apa segala macam. Tapi ketika gue tahu gue bisa ngoper itu dan orang-orang baru inilah yang nantinya bertanggung jawab dimanapun dia berada gitu ya, buat gue apa ya, life achievement aja gitu kayak, Iya. kayak aduh ya. Sama sekalian ini sih, sekalian yang paling gua rasain adalah di saat ngajar sebenarnya kita justru yang belajar sebenarnya. Iya bener. Sebenarnya ya kalau orang-orang kan ngelihatnya oh kita ngajarin, padahal sebenarnya yang paling banyak belajar adalah kita Kita sebenarnya. bener, karena Kayak- ketemu orang baru. Iya benar. Kayak ada beberapa hal, bahkan ada beberapa pertanyaan yang kadang-kadang gue keep dulu yang gue jawab misalnya di next workshop atau di konten gue berikutnya deh misalnya gitu. Jadi justru malah menuntut gue untuk terus belajar dan gimana ya caranya membahasakan sesuatu ini dengan cara paling gampang gitu. Itu yang paling susah sebenarnya. Bener. Karena ya kalau kita ngomongin teknis gitu ya, itu udah kebayang lah. Mau posisi lampu di mana segala macam gitu. Tapi kan untuk itu ke deliver tuh pintu-pintunya harus kita cari gitu. Iya. Gimana caranya? Oh, Benar. supaya logikanya kebuka gitu. Materi pun gue dari tahun 2024 sampai sekarang maksudnya materinya kan gue bikin Canva ya. Maksudnya slide-nya sama, tapi kalau dari awal di compare gue jadi nggak punya ininya before afternya ya, karena materinya gue upgrade terus kan, Iya. presentasinya kan. Jadi kalau ada before afternya mah beda banget pasti. Zaman dulu kayak mungkin lebih banyak teorinya dan gue bahasain aja. Sekarang jadi lebih banyak showingnya gitu, maksudnya Bener. liatin gitu, Iya. visualnya segala macam Iya. gitu. Kalau gua sih bermain analogi. Nah iya benar. Karena juga. apa ya? Menyederhanakan sesuatu yang kompleks kan butuh Gampang. perumpamaan gitu ya. Sama kayak lu bilang tadi apa namanya apa ya, logika berpikirnya kayak oh kalau misalnya gue butuhnya lightingnya nggak nge-spill, gue harus pakai apa nih? Atau misalnya kalau misalnya gue foto produk misalnya, nggak mungkin gue pakai lighting yang terlalu gede-gede banget, nggak butuh juga gede-gede banget gitu kan. Kayak moto orang sama moto produk kan pasti Ya. treatmentnya beda ya gitu, walaupun mungkin secara teori ya sama, logikanya sama, tapi pasti beda juga gitu, nggak bisa yang tiba-tiba langsung diterjemahkan juga Ya, gitu kan. betul. Karena kalau di portrait kayaknya kayak kalau kita mau beauty nggak bisa nih pakai yang terlalu harsh misalnya gitu, tapi kalau misalnya di produk kadang-kadang kita nyari harshnya Iya itu. benar. Jadi apa ya? Sebenarnya kan alat foto dari dulu gitu-gitu Itu aja. aja ya. Iya. Kayaknya bukan nggak ada ya, ada pasti kayak modifier yang baru. Tapi sebenarnya lebih ke tweak dari versi lamanya jadi kayak gimana gitu. Makanya ketika gua oh sebenarnya secara fundamental mah seperti itu. Tapi kan yang bergeraknya orangnya nih. Cara mereka mengolahnya jadi kayak gimana ya? Zaman sekarang lu lihat foto-foto graduation aja udah pakai light. Iya, udah pakai Kayak, strobe sekarang. Gue nggak kebayang gitu 3 tahun lulus dan segala macam jadi Iya, gitu. Iya, makanya terus yang tadinya gue berpikir ya udahlah gue ngajarin basic lighting aja, tapi ternyata mulai itu gue juga terinspirasi dari lu tuh yang private kan. Akhirnya gue isengnya dulu coba gitu lempar ke story kan, ternyata memang ada juga ya segmennya orang-orang yang aku nggak nyaman kalau misalnya belajarnya terlalu rame gitu. Mau nanya pun bingung, agak segala macam, malah jadi nggak nanya gara-gara orangnya terlalu rame dan segala macam. Terus waktunya kan terbatas, akhirnya jadi ada private juga. Jadi yang tadinya basic lighting doang tiba-tiba gue bikin yang advance, tiba-tiba bikin private, sama sekarang pengennya lebih banyak materi dan lebih banyak mentornya. Jadi nggak mungkin dong, maksudnya gue harus ngajarin semuanya. Gue belajar astrofotografi, gue belajar ini kapan selesainya gitu. Betul. Mendingan gue gandeng aja orang yang udah expert di satu bidang, udah gue bukan fasilitasin ya, gue cari ini orang yang mau belajar gitu kan akhirnya, karena Diwadahi lah. benar. Jadi akhirnya kayak Kira waktu. bener juga ya. Oh iya, gue jadi ternyata username gue itu ternyata adalah sebuah penjawatan dari apa yang gue kerjain gitu ya. Gue juga baru nggak lagi ya. Jadi akhirnya sama, dan nanti pun kayaknya karena gue nggak punya ilmu bisnisnya ya, jadi kayak ya gue pelan-pelan aja apa yang bisa gue kerjain. Sebenarnya kalau misalnya gue mungkin punya bisnisnya, mungkin bisa bikin tempat segala macam. That's the dream, man. Tapi ya pelan-pelan aja lah. Iya, pelan-pelan aja. Yang penting orang-orang tahu dulu sampai mungkin kayak word of mouth kali ya. Misalnya
Ada orang yang misalnya tiba-tiba ngepost di thread, gue mau belajar Itu lighting. paling mahal mah. Iya itu kan yang Itu paling mahal. paling mahal kan, kayak gue mau belajar lighting di mana? Oh coba itu tuh di Petu Academy segala macam. Iya. Itu sih sebenarnya kayak gitu. Karena menurut gue nggak tahu ya, gue nggak ngikutin juga. Yang gue bikin sekarang apakah ada yang bikin dan secara reguler gitu, gue nggak tahu deh. Oke. Di Jakarta gue nggak tahu, mestinya oke kelas pagi, tapi kan kita beda ini ya, kelas pagi. Iya, beda segmen. Beda segmen dan beda treatment, beda cara segala macam. Dia lebih ke, wah itu lebih kalau misalnya mau jadi seniman fotografer dan lebih banyak apa ya, itu kan dia ada filosofi dan segala macamnya juga kan, nggak cuma teknikal kan. Itu bagus banget kalau misalnya mau coba di situ, tapi kan komitmennya jangka panjang. Betul. Lu mesti ada pameran dan segala macam Iya. gitu kan. Terus Kalau gua sih lain lebih ke memperkuat apa ya, akar buat sendiri sama buat yang satu profesi sih gitu. Karena pada akhirnya kita kan kalau kata Ali Tahir sama-sama bingung ya. Tapi kalau gak bingung udah di surga. Nah, kebingungan-kebingungan inilah yang dari teman-teman fotografer gitu ya, pada akhirnya terjawab. Dan apa ya, gue mah happy banget kalau ada orang udah kelas sama gue sekian bulan yang lalu, sekian tahun yang lalu, nge-story, Kang Aldi ini nih dulu belajarnya kayak gini, sekarang kayak gini. ya Long gitu. Apalagi kemarin lu gue lihat ada di corporate gitu ya, gue sering juga di brand. Ngelihat shifting dari apa ya, foto-foto di beberapa bulan lalu terus ke sekarang jadi upgrade itu kayak mungkin ini amal jariah saya gitu. iya bener ya. Iya. Karena kan ilmunya kepake gitu. Iya. Kita ngajarin berbagi ilmu terus kepake gitu. Nah, terus si Foto Academy ini Januari 2026 besok. Kan biasanya gue kayaknya sekarang bikinnya gitu deh, 2 bulan sekali. Nggak bisa yang bikin tiap bulan karena keterbatasan resource juga ya. Jadi gue sama Nami kayaknya kita bikin 2 bulan sekali dulu ya. Jadi reguler 2 bulan sekali. Tapi nanti 2026 kayaknya harus pakai ini nih, harus undang mentor lain. Kira adalah Bapak Aldi ini satu, sama ada Apa lagi ya? sama ada si Barul. Barul tuh lebih ke digital imaging. Sama Lisan tuh lebih ke dia. One man show. Oh ya lu kayaknya nggak sih jadi dia? Iya. Tapi lu pengen coba nggak? Secara Pengen gua. lu pasti pede sih, maksudnya kayak pasti pede-pede aja. Kayak tapi kebayang nggak lu tiap mungkin seminggu lu ngerjain 2-3 project aja, tapi lu yang moto, lu yang difoto, Iya, lu yang iya, out, lu yang post juga. Gue penasaran pola Workflow-nya sih. asli. Gue juga maksudnya Berapa Januari dia? 8 webinar kan. Jadi kalau mau dibikin kayaknya tadinya gue mau juga impor juga sih, mau gue impor ke Jakarta, tapi Dia biar mana? dia di Palembang. Jadi akan webinar supaya semua, jadi kayaknya nanti akan ada imbang nih di Foto Academy, akan imbang kayak pasti selalu akan ada 2 webinar dan 2 workshop offline yang di luar basic. Nah, Cakep. mungkin nanti next time-nya mungkin food, mungkin baby, Iya betul. newborn. Jadi selalu ada materi baru supaya apa ya? Jadi kayak one stop ini aja orang kalau Gue punya ide narasumber lah. yang mana? Mbak Ane food stylist. Yang baby. Enggak. Dia makanan. food stylist ya. Oh, food stylist. Oke. Boleh. Itu juga kayaknya ilmu sendiri tuh ya kalau Iya. Nah, Kalau- maksudnya ini gue belok dikit ya sebelum nutup. Kemarin gue diundang sama pembimbing gue ke ITB. Ada dia bikin kelas. Bukan kelas sih sebenarnya, lebih ke intro dia tuh ngapain gitu ya. Dari yang dia jelasin dan segala macam, se-Indonesia food stylist itu kurang dari 20 katanya. Iya, gue setuju banget karena gue pernah ada di posisi nyari food stylist dan sampai nyari ke lu kan. Iya bener. Kayak sebenarnya paling gampang kan nyari di postingan, tapi nggak bahkan gue nggak bisa ngumpulin 10 pun nggak bisa gue ngumpulin. Iya, sulit. Sulit banget. Sama kayak Gaffer. Ya kayak cover ini ya, cover lighting yang dia syuting kan. Iya, proper lah gitu. Agak sulit. Oke. Jadi guys, Foto Academy dari Januari ke Februari apa Januari doang? Februarinya sih sebenarnya nyempil sih. Ada Iya. oh iya. Sebenarnya ntar gue udah ini juga sih, udah udah bikin poster, ntar gue tampilin juga lah posternya di sini. Jangan lupa ikutan workshopnya Bapak Aldi nanti ya Tanggal 12 Januari di Jakarta di 12. Kayaknya di O Studio. Di mana? Nggak jadi tempatnya Fajar, di O Studio. O Studio. Oke, di O Studio. Daerah mana tuh? Kayaknya hitungannya Fatmawati sih, Fatmawati Haji Nawi situ lah. Oke. Biasa. Aku bakal ngejelasin, kita bakal sharing soal produk fotografi, commercial produk fotografi, mulai dari workflow-nya,
terus hands on-nya gimana, dan kasus-kasus yang biasanya terjadi gimana. Karena kalau kita lihat, ini barang-barang di depan kita aja udah produk ya jatuhannya. Iya, betul. Udah ada gimana sih caranya kalau misalnya produknya reflektif, gimana cara produknya metalik yang kayak gini gitu ya. Styling segala Iya. macam nih. Betul, kita bakal ngebahas itu di kupas tuntas, dan gue bisa garansi. Anjir, udah kayak Indra Kayak juga. gitu ya. 1 juta gue garansi. Gue bisa garansi keluar dari kelas itu pikiran kalian akan terbuka soal produk fotografi. Oke. Gue nggak tahu sih ini diuploadnya kapan, tapi pokoknya yang pasti sebelum tanggal 12 ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian baru nonton ini terus pengen daftar, langsung ke WhatsApp-nya Foto Academy aja, siapa tahu nanti masih ada slot. Karena memang kita bikinnya bukan typical workshop yang kayak di toko kamera gitu yang rame, enggak, kita bikinnya semi private, Betul. under 10 orang ya. Iya. Supaya lebih private dan lebih Limited. bisa nanya-nanya dan segala macam. Betul. Oke. Sampai Terima jumpa. kasih Bapak Aldi atas Sama-sama, Pak ngobrolnya. Nes. Kayaknya harusnya dibikin versi part 2 ya, kayaknya masih banyak obrolan nih. Betul. Apalagi beatbox sama gitaris kan bisa Itu dia. collab ya. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan follow juga. Ya. Follow juga Instagramnya Visualisasi. Visualisasi. Bye bye. Thank you.